sulit apapun ekonomi, mungkin kita berkata udah gak ada harapan dengan baik, doa dapat merubah segala sesuatu. Doa bisa memperbaiki segala sesuatu dengan baik. Hanya doa yang bisa memaksa Tuhan untuk turun tangan membela kita. Hanya doa yang bisa membatalkan rencana Tuhan diubah menjadi sesuai dengan keinginan hati dan iman kita. Katakan amin. Berdoa sungguh-sungguh. Kenapa? Karena Elia manusia. Karena Tuhan pasti memberkati orang yang berdoa. Shalom semuanya. Pada Voice of Pentecost hari ini, kita akan membahas teguh berdiri karena ketulusan. Kata tulus atau integritas dalam Mazmur 41 berasal dari kata dasar Ibrani yaitu tom, yang diterjemahkan sebagai tidak ada niatan jahat atau motivasi ingin mencederai orang lain. Secara manusia, kita menganggap wajar kalau kita dapat membalas orang-orang yang menyakiti atau mengkhianati hati kita. Bahkan Raja Daud dengan segala kelebihannya pun mencurahkan isi hatinya dengan memohon belas kasihan dan meminta Tuhan membelanya. Daud merasa layak memberikan hukuman dan membalas orang-orang yang memusuhinya. Namun Tuhan menjawab doa Daud dengan cara yang berbeda. Dalam Mazmur 41 ayat 13 berkata, "Tetapi aku, engkau menopang aku karena ketulusanku. Engkau membuat aku tegak di hadapanmu untuk selama-lamanya." Kata ketulusan dalam English Standard Version adalah integrity, di mana kata tersebut mengandung arti Tuhan menopang Daud sehingga dapat teguh karena ketulusan atau integritas Daud. Tuhan meneguhkan Daud bukan untuk membalas dendam kepada musuh-musuhnya, melainkan ketulusan hati Daud untuk mengasihi musuh-musuhnya. Pengertian dalam ayat ini merupakan titik balik Daud. Daud menyadari bahwa pertolongan, kekuatan, dan perkenanan Tuhan datang karena ketulusan atau integritas Daud di mata Tuhan, bukan karena nafsu untuk melakukan pembalasan. Selain Daud, ada tokoh-tokoh di Alkitab yang berjalan atau hidup dalam integritas dan mendapatkan pertolongan Tuhan. Mari kita bahas. Yang pertama, Yusuf. Yusuf adalah orang muda yang mempertahankan integritasnya. Yusuf mengalami berbagai pengalaman yang buruk, namun Yusuf selalu berjalan dalam ketulusan hati. Ia mengalami kemenangan atas hal-hal yang buruk. Ketika dijual oleh saudara-saudaranya sebagai budak, ia dapat memilih untuk menyalahkan saudaranya, menyalahkan situasi, bahkan menyalahkan Tuhan. Ketika digoda oleh istri Potifar, Yusuf tetap berdiri teguh dalam integritas, menolak godaan untuk berbuat dosa. Akibatnya, Yusuf difitnah oleh istri Potifar dan dimasukkan ke dalam penjara. Di dalam penjara pun, Yusuf tetap disertai Tuhan, karena senantiasa menjaga integritasnya. Ketika kepala penjara melihat bagaimana Yusuf bekerja dan mengelola segala sesuatu, ia mempercayakan semua pekerjaan kepada Yusuf. Demikian pula saat Yusuf bisa menafsirkan mimpi juru minuman dan juru roti, dan tafsir mimpi itu digenapi, namun juru minuman melupakan Yusuf yang telah menolongnya. Pada saat yang tepat, Yusuf diteguhkan oleh Tuhan untuk berbicara di depan Firaun dan menafsirkan mimpi Firaun. Tuhan memiliki cara dan waktu yang tepat untuk mempromosikan Yusuf, orang yang hidup dalam ketulusan hati. Kita pun dapat ditolong Tuhan jika kita tetap teguh berdiri dalam ketulusan hati kita. Tokoh Alkitab yang kedua yaitu Daniel. Sebagai orang buangan yang ditawan di Babel, Daniel harus menuruti semua aturan Babel termasuk dalam hal makan dan minum. Namun Daniel memilih untuk tidak menajiskan dirinya dengan makanan dan minuman yang disantap raja. Itulah integritas. Sebagai hasilnya, Tuhan mengaruniakan kesehatan, pengetahuan, dan kepandaian, bahkan kecerdasan 10 kali dari orang-orang lain. Dalam 2 Korintus 7 ayat 1, kita juga diminta untuk menjauhkan diri dari perbuatan cemar, seperti pesta pora, mabuk-mabukan, kata yang sia-sia, dan menempatkan kesuksesan duniawi di atas Tuhan. Kita percaya
orang yang menjaga hidupnya kudus akan diberkati Tuhan. Selain Daniel memilih untuk tidak mencemarkan hidupnya, dia memilih untuk tetap hidup dalam integritas dengan menyembah Tuhan 3 kali sehari, sekalipun ancamannya dicebloskan ke dalam gua singa. Dari kisah kedua tokoh ini, kita belajar bahwa orang yang tulus atau berintegritas bukan hanya mendapat topangan atau perlindungan supaya dapat berdiri teguh, tetapi juga mendapat tempat yang pasti dalam hadirat Tuhan selama-lamanya. Hari ini kita pun diminta untuk konsisten menyembah Tuhan sekalipun tidak ada yang mengawasi. Bagaimanakah dengan kita? Apakah kita masih konsisten menyembah Tuhan secara pribadi dan masih bersemangat beribadah secara online? Saya berdoa di tahun integritas ini kita dapat melakukannya dengan pertolongan Roh Kudus dan menjadi berkat untuk kemuliaannya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih buat pribadimu, buat hadiratmu, buat kasih karuniamu yang berlimpah-limpah Tuhan. Terima kasih buat berkat-berkat, buat sukacita surgawi yang Tuhan beri. Tuhan, kami mau makan minum dari firman-Mu. Firman-Mu itu adalah Tuhan sendiri. Dalam nama Yesus kami telah berdoa, haleluya. Semua yang diberkati sama-sama katakan amin. Terima kasih buat pelayan. Kita buka kitab kita dari kitab Yakobus pasal yang kelima. Kita akan baca sama-sama ayat 17 dan ayat 18. Firman Tuhan hari ini kita beri tema berdoa sungguh-sungguh dan sungguh-sungguh berdoa. Kita baca ayat 17, 18, 2. Iya, Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buah. Semua yang diberkati sama-sama katakan amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu yang saya kasih dengan iman kepada Yesus Kristus, dari firman Tuhan yang sangat-sangat hebat ini, dari firman Tuhan yang sangat-sangat luar biasa ini, dari firman Tuhan yang telah kita baca, firman yang sangat-sangat terkenal ini, Tuhan Yesus Kristus, Allah yang kita sembah, Tuhan Yesus Kristus yang kepadanya kita beribadah, Alkitab yang kita baca, kitab suci yang kita imani, yang kita percayai berkata, saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa kita, kalau kita rindu diberkati sungguh-sungguh, kita harus berdoa sungguh-sungguh. Alkitab kita berkata bahwa berdoa dengan sungguh-sungguh dan sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan itu sangat-sangat hebat kuasanya. Yang ngerti katakan amin. Itu adalah sumber utama kekuatan iman kita. Berdoa sungguh-sungguh itu adalah senjata iman yang sangat luar biasa sekali. Saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab kita menjamin dengan sangat jelas bahwa orang yang sungguh-sungguh mau berdoa, orang
dikatakan Elia adalah manusia biasa, sama seperti si Marlin, sama seperti si Tiur, sama seperti si Lasma, sama seperti si Tigor. Elia itu manusia biasa, dia tidak punya kelebihan apa-apa. Apa artinya manusia biasa? Dua, yang pertama, Elia itu bukan darah biru, dia bukan keturunan Nimrod, dia tidak orang yang hebat seperti Yohanes Pembaptis. Kalau Yohanes Pembaptis dia di padang gurun, dia makan madu dan belalang, saudara. Ya, Elia berbeda dengan Simpson. Simpson dia dinasarkan, dia punya rambut panjang, tidak boleh dipotong. Di situ ada kuasanya. Tapi Elia dia manusia biasa, sama seperti marga Hutaculu, sama seperti marga Sihobing, sama seperti marga Daci, sama seperti marga Malau. Dia manusia biasa, sama dengan kita. Katakan amin. Apa artinya manusia biasa? Elia makannya pun seperti kita. Dia bisa capek. Elia juga ngantuk. Dia juga tidur. Elia juga pelupa, sama seperti kita. Dia juga makan ubi. Kadang-kadang dia dikejar-kejar orang. Dia tidak punya sesuatu yang hebat. Tetapi Alkitab kita, Tuhan Yesus Kristus mengajarkan rahasia keberhasilan Elia cuma satu. Dia sungguh-sungguh berdoa. Dia mau berdoa dengan sungguh-sungguh. Dengar hari ini, mungkin kita berkata, Pak Pendeta, sekolahku nggak tinggi seperti orang lain. Aku cuma selesai S1, orang lain S2 dan S3. Aku tidak bisa bahasa Inggris, orang lain bisa bahasa Inggris. Aku cuma bisa bahasa Indonesia, bahasa Batak dan bahasa Roh. Dan bahasa Roh itu nggak laku di mana-mana. Pak Pendeta, orang lain punya kenalan, aku tidak punya kenalan. Dengar baik, mungkin kita hanya tamat SD dan SMP. Dengar baik, kalau kita mau berdoa sungguh-sungguh, kita pun pasti diberkati Tuhan seperti Tuhan memberkati Elia. Yang mengerti katakan amin. Berdoa sungguh-sungguh. Sesukar apapun keadaan kita, sesulit apapun ekonomi, mungkin kita berkata udah gak ada harapan. Dengar baik, doa dapat berubah segala sesuatu. Doa bisa memperbaiki segala sesuatu. Dengar baik, hanya doa yang bisa memaksa Tuhan untuk turun tangan membela kita. Hanya doa yang bisa membatalkan rencana Tuhan diubah menjadi sesuai dengan keinginan hati dan iman kita. Katakan amin. Berdoa sungguh-sungguh. Kenapa? Karena Elia manusia. Karena Tuhan pasti memberkati orang yang mau berdoa. Ibrani 11 ayat 6, kita lihat satu ayat ini. Kita baca sama 2, 3, ya. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Amin. Mulai kata dan baca dengan iman. 2, ya. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Bisa bilang amin. Katanya bahwa Allah memberi upah. Memberi upah, terjemahan bebasnya memberi gaji, memberi PK, memberi berkat. Katakan amin, saudara. Kepada orang yang sungguh-sungguh mau berdoa, kepada orang yang berdoa dengan sungguh-sungguh. Waktu saya, waktu saudara mau berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan, dengar Pak, Tuhan akan menggaji. Jadi waktu kita berdoa sungguh-sungguh,
dua. Pertama, saudara dapat gaji dari kantor tempatmu bekerja. Kau dapat gaji dari dagang yang kau kerjakan. Yang kedua, kau dapat gaji dari Tuhan. Cuma sayang, banyak orang tidak mau berdoa sungguh-sungguh. Saudara, hari ini kita mau belajar dengan singkat arti berdoa dengan sungguh-sungguh. Bisa bilang amin juga. Arti berdoa sungguh-sungguh menurut Elia, menurut kitab 1 Raja-Raja 18. Kalau dalam kamus besar bahasa Indonesia, bersungguh-sungguh itu artinya benar-benar, serius, yang lain. Tapi kita tidak ambil arti harafiahnya, kita ambil arti Alkitabnya. Sudah salah satu rahasianya kalau belajar Alkitab yang menafsirkan Alkitab. Jadi Alkitab harus menafsirkan Alkitab. Alkitab harus menjelaskan dirinya sendiri, menjelaskan Alkitab ini. Di sini di Yakobus 5 ditulis Elia berdoa sungguh-sungguh dan mujizat terjadi. Dia berdoa supaya hujan tidak turun. Yes, hujan tidak turun 3,5 tahun. Kemudian dia berdoa sungguh-sungguh lagi agar hujan turun. Hujan turun. Elia berdoa supaya api turun dari surga. Api turun dari surga. Semuanya itu dikerjakan dengan berdoa sungguh-sungguh. Katakan amin. Tidak asal berdoa, tidak berdoa dengan sembarangan, tapi berdoa dengan sungguh-sungguh. Dalam 1 Raja-Raja 18, Elia menjelaskan ada 3 arti berdoa dengan sungguh-sungguh. Yang pertama, kita lihat ayat 30 sampai 32. Berdoa sungguh-sungguh artinya berdoa di mezbahnya Tuhan. Berdoa di mezbahnya Tuhan itu artinya berdoa di rumah Tuhan. Zaman dulu gereja itu berbentuk mezbah. Sekarang mezbah jadi gereja. Bisa bilang amin, saudara? Kalau saudara mau berdoa sungguh-sungguh, Alkitab katakan berdoalah di mezbahnya Tuhan. Datang ke mezbahnya Tuhan, buat mezbahnya Tuhan. Datang ke gereja, masuk ke gereja, datang berdoa kepada Tuhan. Mari kita baca sama-sama ayat 30. Biarlah kita bertumbuh sampai 32. Sama-sama 2. Semua baca ya. Kata Elia kepada seluruh rakyat itu, datanglah dekat kepadaku. Maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya. Ini kalimatnya. Lalu Elia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Jadi Elia sungguh-sungguh itu doa di mezbah. Ya betul, Tuhan melihat hati. Amin, saudara. Sehingga ada orang doa sambil tidur, doa sambil main-main. Ya, Tuhan lihat hati. Tapi doa sungguh-sungguh berbeda. Elia memperbaiki mezbah. Bisa bilang amin, saudara. Itu beda. Terus kita baca ayat 31, 2. Iya. Kemudian Elia mengambil 12 batu menurut jumlah suku keturunan Yakub. Kepada Yakub ini telah datang firman Tuhan, engkau akan bernama Israel. 32. Semua baca. Elia mendirikan batu-batu itu menjadi apa? Mezbah demi nama Tuhan, dan membuat suatu parit sekeliling mezbah itu, dan yang dapat memuat 2 sukat benih. Jadi saudara, doa sungguh-sungguh menurut Elia adalah berdoa di mezbahnya Tuhan. Bisa bilang amin? Kalau mezbah itu sudah dirusakkan, bangun mezbah, buat mezbah. Sekarang kita nggak ada lagi mezbah susun dan di atasnya bikin domba. Sekarang mezbah namanya gereja Tuhan, rumah Tuhan, bait suci. Berdoa sungguh-sungguh itu artinya kita relakan diri kita, meninggalkan rumah kita, datang ke gereja.
Yang mengerti katakan amin. Kenapa? Lihat wajah Bapak. Karena doa itu barang yang mahal. Doa itu harta rohani yang sangat-sangat mahal. Bapak tanya, mana lebih mahal, batu bata atau emas? Sekali lagi juga pikir bagus. Mana lebih bernilai, lebih mahal, emas atau batu bata? Emas. Iya. Pernah lihat ibu-ibu nyimpan emas di meja makan? Enggak. Biasanya saya kebetulan nggak punya emas. Yang ada emas Paijo, emas Tigo. Kalau selesai ibadah aku punya emas toga. Amin. Kalau orang punya emas itu disimpan di lemari, betul atau betul? Katanya lemari itu, mamaku dulu gitu bikin, ada lacinya di dalam. Lacinya itu ada kunci, ada yang digembok, ditali lacinya, terus ada kotaknya lagi, ada kotak emas, terus dibungkus dengan kain halus. Di situ ada surat emas disembunyikan dalam. Kenapa? Karena emas itu barang yang berharga. Katakan amin. Matius 6 ayat 6 kita baca sama. Tuhan beritahu doa itu barang berharga. Makanya kalau berdoa, kalau di rumah kita baca sama-sama doa, iya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamar, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan menjawab doamu. Kenapa Tuhan suruh masuk kamar, kunci pintu, biar ada tamu di luar, ada yang lain di luar? Karena doa itu barang berharga seperti emas. Bisa bilang amin, saudara? Ada banyak orang berdoa tidak sungguh-sungguh. Ya, kita bisa berdoa di ruang tamu. Ya, kita bisa berdoa di toilet. Tapi tidak begitu. Kalau di rumahmu, carilah tempat yang berharga. Kita ketemu muka dengan Yesus. Kata kita, kau berdoa di tempat yang tersembunyi itu, Bapamu di sorga akan menjawab. Yang ngerti bisa bilang amin. Saudara, secara rohani, tempat yang lebih berharga dari kamar kita adalah rumah Tuhan, adalah gereja. Kita lihat Mazmur 84 ayat 11. 2, ya, sebab lebih baik satu hari di pelataranmu atau di rumah Tuhan atau di gereja. Terus kita baca apa katanya, daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Itulah makanya Elia diberkati Tuhan. Dia tidak mau sembarangan berdoa. Dia bangun mesbah, dia bangun rumah Tuhan. Karena doa di rumah Tuhan 1000 kali lebih dahsyat dari doa di luar. Semuanya konteks dengan iman. Katakan amin, saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, kau doa di gereja, betul, sama isi kalimat doanya, betul. Tetapi beda. Bisa bilang amin, saudara? Mau berdoa sungguh-sungguh? Bisa bilang amin? Jangan ngomong akan sama, itu nggak sama, nggak sama, beda. Bilang sama sebelah, beda. Mau berdoa menggantikan hujan? Amin. Di gereja. Mazmur 92. 92
ayat 14 dan 15. 2. Iya, mereka yang ditanam di bait Tuhan atau di rumah Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Katakan amin, saudara. Ayat 15, 2, 3 ya. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk bukan gendut dan segar. Bisa bilang amin. Menjadi gemuk dan segar. Apa katanya? Orang yang ditanam itu beribadah. Orang yang berdoa di rumah Tuhan, itulah doa yang sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Katakan amin. Orang-orang muda, mahasiswa, pemuda-pemudi, biasakan berdoa di rumah Tuhan. Jadi yang pertama, doa yang sungguh-sungguh kasih. Susah Pak, ya memang ada perjuangan, ya. Tetapi katanya satu hari di rumah Tuhan itu jauh lebih baik dari 1000 hari di rumah kita yang kerannya emas. Jauh lebih baik. Tetapi kalau di rumah kita nggak sempat ke gereja, masuklah ke kamar, kata kita. Amin, saudara. Kenapa? Karena bagi Tuhan doa itu penting, doa itu mahal, doa itu luar biasa. Saudara, engkau yang rindu diberkati seperti Elia, yang rindu bisnismu diberkati, dari sekarang perbaiki komitmenmu. Pilih, aku harus datang ke gereja berdoa. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, berdoa sungguh-sungguh. Menurut 1 Raja-Raja 18 ayat 41 mulai sampai 46, berdoa sungguh-sungguh adalah berdoa yang berulang-ulang. 2. Iya. Kemudian berkatalah Elia, semua baca, kepada Allah, pergilah, makanlah dan minumlah, sebab bunyi derau hujan sudah kedengaran. 42, kuat-kuat. Lalu Allah pergi untuk makan dan minum. Tetapi Elia naik ke puncak gunung Karmel. Lalu ia membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. Tengok Bapak, Elia doa sungguh-sungguh itu artinya doa dengan sikap yang benar dan berulang-ulang. Dia berdoa dengan sikap benar. Dia berlutut di tanah. Dia buat kepalanya sampai di tengah-tengah kedua kakinya untuk menghormati Tuhan. Itu berdoa sungguh-sungguh. Katakan amin. Bukan berdoa sambil bermain-main. Bukan itu. Dengar baik, Tuhan pasti menolong segala kesulitan kita. Tuhan pasti menyelesaikan masalahmu. Tapi semua lakukan dengan benar. Katakan amin, saudara. Itu yang pertama. Yang kedua, kita baca ayat 43. 2. Iya, setelah itu Elia berkata kepada hambanya, naiklah ke atas, lihatlah ke arah laut. Hamba itu naik ke atas dan melihat dan berkata, tidak ada apa-apa. Kata Elia, pergilah sekali lagi. Demikianlah sampai berapa kali? 7 kali. Bayangkan, saudara, Elia, orang hebat itu udah berlutut menangis kepada Tuhan. Dia sembah Tuhan sungguh-sungguh. Dia bilang kepada stafnya, Gehazi, tolong lihatlah apakah ada tanda-tanda mujizat. Tidak ada. Apalagi kalau saudara doa sambil main HP, tidak ada apa-apa. Bisa bilang amin. Tapi Elia sungguh-sungguh. Sekali tidak ada, dia berdoa lagi. Dia berdoa lagi. Bayangkan sampai 7 kali doa yang sama, saudara. 7 kali berkali-kali. Jadi saudara, kalau berdoa janganlah sombong, janganlah cukup sekali Tuhan jawab. Enggak. Itu sebabnya saya sebagai gembala sering sekali mengajar kita, tulislah permohonan doa. Kita gereja ada kertas permohonan doa. Kami di pastori selalu yang Bapak tegur adalah orang-orang yang tidak menyimpan permohonan doa. Siap dibuang, siap dibuang. Saudara, doa
sendiri pun tinggal sekali berdoa. Kadang-kadang kita terlalu sombong sekali, saudara. Sekali berdoa Tuhan jawab. Tidak. Ada orang yang berbulan-bulan, ada yang bertahun-tahun. Elia 7 kali. Dia bilang, lihatlah dulu, nggak ada Pak Pendeta, nggak ada Pak. Nggak ada tanda Pak, nggak ada, katanya. Dia nangis lagi, dia bilang, Tuhan, marpamuati marpam, katanya. Malambok mati hati Tuhan. Jago pahami, akan aku somon. Jago pahami Tuhan, katanya. Amin. Setelah 7 kali lebih, kita baca ayat 44. Apa yang terjadi? 2 semua Pak. Iya. Pada ke-7 kalinya berkatalah hamba itu, wah, awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut. Lalu kata Elia, pergilah, katakanlah kepada Ahab, pasanglah keretamu dan turunlah, jangan sampai kau terhalang oleh hujan. Amin, saudara. Ada setelapak tangan awan. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kecil setelapak tangan, jangankan membasahi satu kota, satu kampung pun tidak cukup. Jangankan satu kampung, satu jalan rela pun tidak cukup. Tetapi setelapak tangan itu sudah 7 kali berdoa. Amin, saudara. Aku yakin Elia berdoa ke-8 kali. Dia berdoa ke-9 kali. Dan akhirnya, saudara, itulah doa yang sungguh-sungguh. Di ayat 45 dan 46. Dengan sekejap mata, katanya, awan di seluruh Israel itu gelap. Bisa bilang amin, saudara. Turunlah hujan yang amat deras. Pohon-pohon yang mati hidup kembali. Saudara, kita katakan bunga-bunga layu hidup kembali, sumur-sumur hidup kembali, sungai mengalir kembali. Semua diberkati, dompet-dompet yang kurang ditolong, sakit-sakit disembuhkan lagi. Kenapa? Karena dia berdoa lagi, dia berdoa lagi, dia berdoa lagi, dia berdoa lagi. Yesus pun, kata Matius 26 ayat 40, ayat 42, ayat 43 kalau Bapak nggak salah, itu doa sekali, doa kedua kali, doa ketiga kali, barulah sesuatu terjadi. Karena itu Bapak Ibu, dengarlah baik, dengarlah baik, rendahkanlah hatimu, janganlah sombong, jangan kau cuma berdoa sekali terserah Tuhan, jangan. Doakan lagi. Kalau kau berdoa tanda tangan, tandakan tangan Tuhan belum jawab, berlututlah. Kalau berlutut Tuhan belum jawab, taruh kepalamu di tengah-tengah lutut. Kalau kau bisa angkat tangan dan menangis, Tuhan, Pintori mahami Tuhan, Pintori Tuhan, marpamuati mau Tuhan, asli marwaham Tuhan. Katanya Elia itu sama dengan kita, tapi dia berdoa sungguh-sungguh. Bisa bilang amin. Pak, Bu, mari kita berdoa sungguh-sungguh pada Tuhan, supaya ekonomimu diperbaiki oleh Tuhan, rumah tanggamu ditolong Tuhan, penyakit kita disembuhkan oleh Tuhan, kesusahanmu ditenun oleh Tuhan. Yang mengerti, kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga, terakhir, cuman judulnya aja Bapak bilang, waktu kita udah tipis. Yang ketiga, 1 Raja-Raja 18 ayat 33 sampai 34, ditambah ayat 37 sampai 39. Berdoa sungguh-sungguh itu artinya adalah berdoa yang disertai dengan rela berkorban, memberi persembahan. Yang mengerti katakan amin. Jadi saudara, doa sungguh-sungguh bukan doa yang kosong. Hati kita harus diubah, sukarela memberi persembahan, sukarela melayani, senang berbuat kepada Tuhan. Katakan amin, saudara. Mari kita baca ayat 33 dan 34.
ayat 33. Dua, semua baca. Ya, Elia menyusun kayu api, memotong lembu itu dan menaruh potongannya di atas kayu api. Katakan amin, saudara. Dipotongnya lembu itu, diberinya potongan-potongan berkat di atas mezbah itu. Orang yang sungguh-sungguh berdoa, orang yang rindu doanya dijawab, dia memberikan potongan-potongan persembahan ke rumah Tuhan, ke pekerjaan Tuhan. Itu tandanya dia mau sungguh-sungguh. Bukan kalau Tuhan jawab ya haleluya, kalau Tuhan gak jawab ya haleluya. Yang penting aku sudah berbuat. Tidak, Elia memotong korban. Bisa bilang amin, saudara. Ayat 34 kita baca sama-sama dua. Ya, sesudah itu Elia berkata, penuhilah 4 buyung dengan air dan tuanglah ke atas korban bakaran dan ke atas kayu api itu. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk kedua kalinya. Dan mereka berbuat begitu untuk kedua kalinya. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk ketiga kalinya. Dan mereka berbuat begitu untuk ketiga kalinya. Air waktu itu lebih mahal dari emas. Zaman itu gak ada mata air. Air itu mahal, sangat-sangat mahal. Tapi Elia berikan sampai 3 kali. Bikin lagi kedua kali, bikin lagi ketiga kali. Bapak Ibu, maukah kau berhasil? Maukah imanmu betul-betul bertumbuh dalam Tuhan? Bisa bilang amin, saudara. Latih mulai hari ini dengan iman, berdoa sungguh-sungguh dan beri persembahan. Kita baca ayat 37 sampai 39. Kita baca sama-sama apa jadinya setelah doa Elia itu. 2, ya, jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkau Allah ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka bertobat. Lihat, setelah berdoa sungguh-sungguh, setelah memberi korban persembahan, baru Elia merasa punya hak berkata, please ya Tuhan, jawablah aku Tuhan, please Tuhan, please. Dia sambil mencucurkan air mata, dia kata, Tuhan tolonglah Tuhan. Kenapa kita gak pernah berdoa sampai menangis dan mengerang? Karena kita nyaris jarang mau berkorban karena doa-doa kita. Doa kita doa agamawi, kadang-kadang yang penting mengucapkan selesai. Saudara, dia gak begitu. Baru dia kalau menuntut, dia punya hak. Karena doa yang sungguh-sungguh, doa yang dengan hati, dengan sikap, tapi sertai kemauan berkorban dengan sukarela kepada Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Amin. Dia sukarela memberi persepuluhannya kepada Tuhan. Dia mengerti inilah firman Tuhan. Dia sukarela memberi untuk pekerjaan misi. Dia sukarela. Dan saya bersyukur, saya sebagai hamba Tuhan sangat bangga dengan jemaat Bethlehem. Kita tiap Selasa menjamu hamba Tuhan 30 sampai 40 hamba Tuhan. Kita sukarela membantu. Itu bukan biaya kecil. Saya senang anak-anak gadis kita sukarela memasak, dan itu sesuatu yang sangat luar biasa. Itu bagian doa yang sungguh-sungguh, yang mengerti katakan amin kepada Tuhan. Kita baca 38 apalagi yang terjadi. 38, 2, 3, ya. Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, menyambar habis kayu api, bulu dan tanah itu, bahkan air yang dalam parit itu habis dijilat olehnya. 39. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan, dialah Allah, Tuhan, dialah Allah. Katakan amin. Cobalah beri
persembahan dengan benar. Saudara, maukah kau alami mujizat Tuhan? Bisa bilang, biasakanlah dirimu berkorban kepada Tuhan, bukan hanya kolekte yang kita beri. Amin, saudara. Oke lah, puji Tuhan kita udah kasih kolekte. Jangan ukur pekerjaan Tuhan hanya dari nilai kolekte yang kita beri. Itu tidak bisa menyelesaikan pekerjaan Tuhan. Alkitab berkata, berilah maka kamu akan diberi. Tuhan ngomong, kata Alkitab, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah Tuhan. Katanya supaya ada persediaan makanan di rumahmu, kata Tuhan. Supaya belalang-belalang dijauhkan, sia-sia, rugi-rugi, tipu-tipu dijauhkan Tuhan. Katakan amin, saudara. Ayat 12, supaya semua bangsa berkata kau orang yang berbahagia. Menjadi doa dan harapan kita bersama. Mari belajar berdoa dengan memberi persembahan. Bisa bilang amin, saudara. Mari kita berdiri sama-sama. Mari berdoa sungguh-sungguh, tadakan tangan, menyanyi. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Terima kasih buat kebaikan-Mu, buat urapan-Mu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, Engkau menolong kami. Kami mau belajar berdoa dengan sungguh-sungguh. Kami mau sungguh-sungguh berdoa seperti Elia, ya Tuhan. Kami mau belajar berdoa di mesbah Tuhan, berdoa di rumah Tuhan, berdoa di gereja-Mu. Engkau gerakkan hamba-Mu dan seluruh hamba-hamba-Mu, seluruh anak-anak-Mu berdoa di gereja, mau meninggalkan rumah, meninggalkan kenyamanan. Kami mencari Tuhan di gereja-Mu, Tuhan. Kami mau belajar berdoa berulang-ulang, biar kuasa-Mu menyertai kami, Tuhan. Ajarlah kami berdoa dengan setia memberi korban-korban persembahan. Biarlah kami semua setia berkorban, memberikan persembahan G2000, memberikan persepuluhan yang menjadi miliknya Tuhan. Tuhan, berkatilah kami, Tuhan. Kami mohon anugerah-Mu, belas kasihan-Mu, kebaikan-Mu, pertolongan-Mu menyertai kami dengan luar biasa, Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya.